ini yang diekstrak dari Dewan 12 itu sebetulnya kita membahas tentang awal mula Roger ya kan ke Laut Tel itu gimana, dan di situ ada persyaratan-persyaratan kan, salah satunya maksudnya ketika mau masuk ke Laut Tel itu kan ada salah satu yang memakan buah iblis itu kan krunya bagi ya kan, dia sakit ya. Dia kan sakit, jadi ibaratnya kok kayak ada nggak holy nih orang nih gitu, mungkin gitu ya, ada konsep iblis-iblisnya. Sedangkan tadi kita bahas Laut Tel tuh jangan-jangan ini tempat suci gitu yang nggak bisa diakses kalau misalkan dia nggak holy. Nah terus di situ ketika para kru Roger itu berhasil menemukan dan melihat One Piece, apa yang terjadi tuh? Ya mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dan kita harus menyiapkan segala teori implikasi dari tertawanya Roger ini gitu. Kalau aku pribadi itu kan di dalam kitab itu sendiri kan ini kan tentang obsesi ya. Menemukan One Piece itu tentang obsesi ya kan. Sedangkan ketika One Piece itu ditemukan mereka malah tertawa-tawa, terbahak-bahak. Kalau aku pribadi langsung terkonek sebetulnya ke dalam satu surat lah di Al-An'am kalau di Quran itu kan tentang konsep bahwa ya gitu, dan tidaklah dunia ini sebetulnya hanya permainan dan sedagura belaka gitu kan. Nah itu kayak konsep kenapa mereka terbahak-bahak, karena dia mengejar sesuatu yang sebetulnya ya dunia ini bukan untuk dikejar. Ternyata yang mau dikejar Roger akhirnya yaitu kembali ke sisi yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dia ada enlightenment. Tapi logika ya, semua anggota kru Gold Roger setelah menemukan One Piece itu tiba-tiba nggak tahu keberadaan di mana. Betul. Iya nggak tahu. Betul. Tapi satu-satu bermunculan memang. Contoh kayak siapa? Relic. Iya. Tapi ujungnya dia cuma kayak sesuatu kayak pengembara aja. Iya. Nggak mengejar duniawi gitu. Padahal dia punya kekuatan tuh besar gitu. Betul. Terus dia ngapain dong? Dia kayak pengembara gitu. Pakai celana pendek. Kayak bapak aki-aki sih. Betul. Cuman kayak harusnya keliling aja. Iya, di saat harusnya kan kita ngomong logika ya. Di saat itu sesuatu yang besar banget, harusnya kan dia lebih ambisi untuk mengejar duniawi kan. Tapi jadi kayak kayak orang nggak ada ambisi, kayak menjalani hidup sesederhana mungkin aja. Betul. Kayak menjalani hidup aja gitu. Jadi seperti peningkatan spiritual yang luar biasa yang ditemukan pada saat melihat One Piece itu. Itulah yang sedang menjadi target kita ya, Dewan 12 gitu. Kita mau nyari One Piece juga sebetulnya. Lanjut lagi setelah Roger itu mengumumkan gitu tentang One Piece itu sendiri. Nah itu kan jadi obsesi ya para bajak laut untuk menemukan itu, hartanya Roger gitu. Iya, padahal kan dia nggak tahu itu apa. Iya. Aku yakin sih Roger dieksekusi dengan tertawa-tertawa itu dia udah mikirin bahwa kedepannya ada yang nemuin One Piece, gitu. Maksudnya istilahnya ada konsep yang ternyata manusia di dunia ini tuh mengejar ini dunia gitu. Orang lupa mengejar akhirat tuh lupa. Nah terus kemudian kita masuk lagi ke timelinenya Luffy ya. Tapi ini menarik sih. Aku soalnya sempat baca ya. Jadi ada salah satu penggemar One Piece, dia tuh lagi sakit kanker, kayaknya kalian tahu juga sih. Terus dia pingin tahu endingnya apa sebelum dia meninggal gitu. Akhirnya si penulisnya ini, si Oda, datang untuk ngasih tahu dia endingnya kayak gimana, dan dia tuh nangis terharu sama endingnya One Piece. Berarti indah banget gitu endingnya. Indah banget sebagai. Ya mungkin aja kan konspirasi. Yang tadi disebut itu benar juga. Tapi itu nggak bocor kan? Nggak bocor. Cuman itu menjadi kayak malah kita bocorin. Iya, kita bocorin. Oh gitu. Oh jadi kalian tahu ya? Sebetulnya Bang Adam yang ngajarin kita. Wah. Oh jadi kakak udah ngelihat ini ya, ngintip Bang ending Adam One Piece. ya? Ending One Piece. Iya, One Piece jauh ke depan. Tapi di luar daripada itu benar atau enggak, yang jelas itu baik. Peningkatan spiritual itu baik gitu maksudnya. Lanjut kita berarti ke timelinenya Luffy ya kan. Seiring sejalan Luffy, singkat cerita itu ya Luffy kemana-mana jadi juru selamat. Bahasanya dibuat ya. Tapi konsep mesianik itu muncul di Luffy gitu kan. Maka dari itu Shanks itu punya konsep-konsep yang ini juga, yang menarik juga pada Shanks itu. Ada algoritmanya tertentu secara eskatologi. Shanks itu adalah pihak yang sebetulnya anti peperangan. Kalau kita lihat secara itu dia lebih konsepnya kayak peperangan yang terjadi di Marineford sekalipun gitu kan. Ketika ingin pengeksekusian S dan lain sebagainya, Shanks berusaha keras untuk menghentikan peperangan tersebut. Jadi Shanks ini pihaknya dari awal pertama dia mengetahui bahwa Luffy inilah yang akan menjadi penerus Joy Boy lah katakanlah. Second coming misalnya seperti itu. The chosen one gitu kan. Dia udah tahu gitu. Dan juga istilahnya
Shanks itu selalu anti gitu, anti konfrontatif dan dia mau menyebarkan affection, cinta. Sebetulnya Shanks itu lebih ke arah situ, sehingga ya kan bisa bayangin di awal-awal tahu nggak yang Shanks itu di siapa Kurohige kalau nggak salah yang ngobrak-ngabrik. Iya awal-awal tuh yang Shanksnya direndah-rendahin. Bandit gunung biasa. Bandit gunung biasa kan dia direndah-rendahin tapi dia sabar aja. Gimana cara Shanks ngerespon? Itu kan sebetulnya ini banget kasih banget kan respon kasih terus kemudian ini. Nah, kita nggak perlu lah kita udah bisa ngukur kekuatan dia tuh bagaimana kita nggak perlu melakukan penindasan terhadap pihak yang dilemah. Beda sama sistem yang berjalan sekarang ya, maksudnya yang memang senantiasa menindas. Terus kemudian berarti Shanks itu sebenarnya kuat banget ya kalau di One Piece ya? Kuat banget. Oh, tapi Sangat dia kuat. humble banget. Humble banget gitu. Dia affection lah, sedangkan pemerintah ini kan afraid ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang pemerintahan dunianya ini. Oke, berarti Shanks ini siapa di dunia nyata? Apakah dia Harus terburu-buru ini menjelaskan tentang sosok Shanks di ending ya? Maksudnya kan gimana? Di ending aja. Mungkin kita ini dulu kali ya, masuk ke ada tokoh yang kita kenal sebagai Im Sama tadi, Gorosei itu kan udah dijelaskan di awal ya bahwa ya Im Sama ini kalau dari baik kitab astral, baik eskatologi Naruto itu nggak bisa lepas sih dari kesimpulan bahwa dia itu ya The Mothers itu sendiri. The Mothers ini Im Sama yang menguasai ini ya pemerintahan sekarang atau bayang-bayang yang bekerja lah di balik dunia hari ini itu kaitannya dan tentang eksistensi itu The Mothers itu. Terus kemudian juga sama dengan Kaguya tadi ya. Terus kemudian elit Gorosei itu tadi siapa kita tahu elit global. 5 terus kan. Siapa aja tuh kalau di Marinette and Ribito. Kalau untuk ininya kan nama-nama planet itu tadi ada Venus, Mars ya, Saturnus dan Jupiter juga Merkurius gitu. Ada yang namanya Yonko ya, Ada 5 Yonko. Nah, apa sih Yonko itu? Yonko jadi di cerita One Piece-nya itu mereka itu kan ada 4 sebenarnya. 4 Yonko. Mereka itu disebutnya 4 penguasa lautan terkuat lah. Disebutnya lautan New World, dunia baru. Mereka itu 4 penguasa. Iya, bajak laut. Mereka bajak laut yang menguasai New World itu dibagi wilayah menjadi 4 kekuasaan gitu. Di ceritanya. Dan memang Yonko ini kan sebagai pihak-pihak yang sebetulnya menjadi kiblat juga lah katakanlah gitu para bajak laut ini katakanlah perlindungan juga gitu. Jadi orang-orang kuat lah seperti kalau misalnya kita bridging katakanlah ke dalam dunia nyata gitu ya betulnya kita ya itu kalau ada pihak-pihak yang punya kekuatan bisa mengakomodasi gitu atau mengakomodir kekuatan-kekuatan itu ya itu kelasnya udah di Yonko gitu. Maka dari itu kan kadang kita lihat ya kalau di dunia ini kan kekuatan-kekuatan atau massa itu diakomodasi biasanya oleh pihak-pihak yang sanggup tuh kayak pemuka agama gitu. Jadi pihak-pihak yang dipercaya gitu kayak misalnya terus kemudian juga yang berpengaruh gitu karena itu biasanya itu kelas-kelas Yonko tuh begitu tuh. Nah di sini 4 Yonko yang sekarang tuh di timelinenya One Piece ini ada Kurohige ya kan. Terus Kurohige tuh jadi dia kayak punya Yami no Mi ya buah kegelapan gitu kan yang kita curigai bahwa ini pihak yang evil lah jahat ya. Dia punya dark force istilahnya gitu. Terus kemudian juga ada Akagami Shanks gitu yang awal-awal tuh ngelindungi Luffy tadi yang dia ini. Ada juga Monkey D. Luffy ya kan? Itu Luffy. Iya Luffy, Monkey D. Luffy gitu kan dari Straw Hat Pirates. Ada juga terakhir Buggy dari Cross Guild. Nah, di sini keempat Yonko inilah gitu kan yang punya kira-kira punya kesempatan sebetulnya sih untuk mendapatkan One Piece gitu. Tapi pas dicek nih Kurohige agak lain nih dia. Kayaknya dia nggak punya obsesi One Piece ya? Dia nggak punya obsesi One Piece sih sebenarnya. Dia tuh lebih keinginannya untuk menguasai dunia sebenarnya. Ambisinya tuh. Dan sama satu lagi yang Akagami Shanks. Dia juga nggak ada obsesi ke One Piece ya. Akagami Shanks dia lebih obsesi ke membantu Luffy. Ya kan, membantu Luffy untuk mencapai One Piece tersebut gitu. Maka dari itu ada teori lah tentang Yonko ini bahwa nanti kedepannya nih akan terjadi ya inilah aliansi juga mungkin kedepannya antara Yonko ini. Kalau dari petanya sih mungkin ya pasti Shanks
beraliansi dengan Luffy, ya kan. Dan sedangkan Bagi ini mungkin akan beraliansi dengan Kurohige kalau berdasarkan polanya seperti itu. Tapi di sini yang paling menarik itu adalah sosok Luffy ini, gitu kan. Luffy ini siapa? Kok setiap kali dia itu di arc manapun gitu kan, Luffy kan selalu menjadi savior gitu, juru selamat gitu kan. Nanti dia masuk ke kota ini, kota itu terselamatkan, masuk ke Arabasta terbebaskan gitu kan. Jadi dia punya pola mesianik sebetulnya Luffy ini, dan ditambah lagi dia itu punya kekuatan yang sama dengan Joy Boy gitu. Jadi ada konsep second coming atau kedatangan kedua dari Luffy ini. Dan yang mengkonfirmasi Luffy itu kan Shanks. Berarti si Luffy itu diibaratkan si Joy Boy. Ya, reinkarnasi seperti itu. Iya, betul itu di situ. Luffy itu diharapkan sebagai reinkarnasinya Joy Boy. Maka dari itu dan Shanks pun gitu kan istilahnya itu punya peran besar, Akagami Shanks. Jadi krunya Shanks ini kuat-kuat kan ya. Kuat-kuat, dan Shanks itu adalah bajak laut yang paling anti lah terhadap peperangan. Jadi dia selalu berusaha untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah itu Shanks itu menarik, dan dialah yang akan mengkonfirmasi gitu bahwa Luffy ini adalah yang terpilih lah, the chosen itu. Maka dari itu secara eskatologi itu sebetulnya menarik posisi Shanks dan Luffy itu ya menjadi, kalau bahasa dia eskatologinya ya, Al-Mahdi dan Al-Masih lah gitu di situ. Bisa tuh Al-Mahdi ya. Ya, Shanks itu punya, karena dia punya ini juga, punya kru yang istilahnya kalau secara itu 9 orang yang kita tahu itu algoritma Wali Songo tuh masuk ke sana gitu. Nah, terus kemudian dan kuat-kuat, dan mereka tidak ada yang memakan buah iblis. Itu salah satu yang menarik. Tapi Luffy makan buah iblis. Nah, itu dia. Nah, di sini buah iblisnya itu nanti mungkin akan dipecahkan dengan teori yang lain tuh untuk sampai ke Lauftel, karena kan masih belum selesai. Nanti kalau di spill kasihan Eiichiro Oda. Jadi nanti kita endingnya tolong dilihat endingnya One Piece nggak bisa. Lanjut. Nah, lanjut kita berarti masuk ke Kurohige nih. Tadi kan Yonko tuh ada 4. Luffy, Shanks, Kurohige sama Bagin yang badut. Kalau misalkan lihat badut. Tapi kalau di Google ada 5 ya? Ada 5. 5 itu pas Luffy awal-awal baru naik jadi Yonko, jadi ada 5. Tapi setelah itu salah satu Yonko, Shirohige, dia tuh gugur di medan perang. Jadi tetap jadi ada 4 juga sekarang. Tapi kalau di real life 4 ini tuh siapa aja? 4 ini seputar tentang, bisa jadi ya, itu ada Al-Masih, ada Al-Mahdi, ada Al-Masih palsu atau Dajjal, dan ada Yajuj dan Majuj. Jadi itu 4 komponen yang gak akan bisa dihindari dari eskatologi. Maka dari itu nih lihat konsepnya gimana nih ke depannya gitu kan. Oh, itu persis sama yang tadi. 4 konsep ini sama di persis, cerita di One Piece. Karena ketika kita bahas Kurohige, karena tadi Al-Masih dan Al-Mahdi itu udah ada di konsep Luffy dan Shanks, berarti yang tersisa itu ada di Kurohige dan Bagi. Karena Bagi itu kan dia dapat kekuatan dari prajurit-prajurit yang antah-barantah dan dibebasin di penjara Impel Down yang notabene orang-orang jahat semua kalau kita track gitu kan istilahnya. Dan Gok Bagok kan buat kerusakan ya. Kita lebih Magok itu ya. Lebih ke arah sana kayaknya. Dan Kurohige lebih ke mesianiknya. Karena kan ada momen di mana Shirohige, ya kan? Iya. Ya kan, gimana waktu itu Kurohige ya nanya ke Shirohige. Jadi waktu itu ceritanya Shirohige kan berteman baik dengan Roger. Mereka tuh suka bersulang cawan, bertukar cerita tentang kejadian-kejadian di dunia One Piece. Pada waktu itu Roger bercerita tentang One Piece itu sendiri setelah dia menemukan One Piece. Nah, Roger bilang kalau misalkan One Piece itu sebenarnya bukan untuk dia. Jadi One Piece itu sebenarnya kemungkinan diperuntukkan untuk seseorang di masa mendatang. Jadi dia tuh bukan seseorang yang layak merasanya untuk mewarisi One Piece itu sendiri. Nah, berarti One Piece itu ada barangnya? Iya, kemungkinan ada barangnya karena Roger bilang begitu kan. Kemudian dari percakapan itu Shirohige memiliki kesimpulan bahwa nanti di masa depan ada orang yang layak untuk mewarisi One Piece itu sendiri. Nah, di dalam kru Shirohige ada sebelumnya tuh namanya Marshal Ditich. Nah, dia itu ada Klandinya juga. Dia tuh awalnya seorang anak yatim piatu yang dipungut oleh Shirohige. Kemudian dia dibesarkan.
Cuma selama di kapal Shirohige dia membuat suatu kesalahan dosa. Ibaratnya tuh dia membunuh salah satu temannya untuk mendapatkan kekuatan Yami Yami no Mi itu. Nah setelah itu Shirohige berpikir bahwa tadinya yang dipikir bahwa orang yang bakal mewarisi One Piece itu adalah Kurohige, ternyata dia merasa bukan, karena kelakuan Kurohige itu sendiri yang membunuh temannya demi untuk kekuatan diri sendiri doang gitu. Nah di sini jadi algoritmanya kemana? Algoritmanya adalah bahwa Kurohige itu tidak menjalankan gitu kan rumus-rumus untuk mencapai ke mesianik itu. Sebenarnya. Dan simbol-simbol yang dimiliki Kurohige salah satunya adalah dia itu tengkorak kan ada 3 tuh, ada 3 tengkorak. Seperti sebagaimana yang tadi dikatakan gitu bahwa ada konsep Dajjal di dalam Quran itu tentang 3 lapisan, 3 bayangan, 3 cabang. Jadi ada konsep angka 3-nya di sini. Nah, jadi Kurohige itu tadi diasumsikan bahwa punya 3 jiwa ya, 3 jantung. 3 jantung udah gitu, terus kemudian pistolnya ada 3 di sini. Nah, banyak simbol-simbol yang mengatakan bahwa, dan itu juga bayangan hitam kan, jurusnya Yami Yami no Mi itu kegelapan. Dan dia tuh digadang-gadang berarti akan memiliki 3 buah iblis. Bayangkan buah iblisnya 3 gitu kan. Ini kurang kayak iblis apa lagi nih kalau udah kira-kira serakahan itu ada di situ. Dan maka dari itu nih jadi oposisi yang paling layak nih untuk Luffy nanti ke depannya gitu kan. Oh ini belum ada nih? Belum terjadi. Belum, dan ini masih teori. Dan itu teori dari. Dan kemudian yang terakhir itu Bagi, seperti kita tahu ya tadi Bagi itu yang badut itu dia nggak bisa terpotong-potong gitu, ibaratnya dia immortal ya katakanlah gitu ya. Punya pengikut yang setia banyak, dan di situ pengikutnya itu kayak macam krokodil, Mihawks. Nah kalau aku pribadi nih, aku punya teori tentang krokodil dan Mihawks gitu. Karena bahwa krokodil dan Mihawks ini kan masing-masing membawa simbol. Yang satu bawa simbol padang pasir, yang satu bawa simbol Nasrani salib si Mihawks itu. Pedangnya. Itu menjadi kayak ini para gok-bagok ini akan main instrumen agama juga gitu kan istilahnya. Waya maju itu. Waya ada badutnya. Nah, waya ada badut itu kan pembohong, penipu nih. Tak dia mainin skenario drama di karakternya tuh kayak gitu ya. Iya, mainin skenario drama. Iya. Ini Mihawk ya. Itu pedangnya kan salib. Di situ dari Ken Bunshoki Hakwa tuh ke situ, Ken Bunshokunya ke situ, tadi observasinya kita ke situ sebetulnya. Tapi ini biar kita jadikan teori dulu. Kalau seandainya Al-Masih dan Al-Mahdinya itu ada pada Shanks dan Luffy, berarti yang di sini main peran Dajjal dan Gok Magok gitu. Nah, itu banyak. Sama pemerintah dunia kan. Kurohige kan ini support pemerintah dunia secara tidak langsung, kayak ada afiliasi pemerintah dunia. Jadi dia main peran di situ. Itu yang menjadikan kita bahwa ini nanti di sini ada pemerintahan dunia, dan juga Kurohige dan juga Bagi melawan Luffy, Akagami Shanks, dan juga pasukan revolusioner. Nah, ini dia. Kita harus tahu nih pasukan revolusionernya siapa. Kalau ternyata Dewan 12 enggak. Oh itu jadi tujuannya ya. Ya kita pasukan revolusioner. Secara tidak langsung. Gitu. Akan melawan pemberontak itu. Makanya kita pakai kostum hitam karena kita akan beriringan dengan panci hitam. Kira-kira kan. Tapi di sini ya tadi menarik tentang konsep pasukan revolusioner itu sangat menarik, dan dari anime One Piece ini kita jadi belajar banyak hal gitu tentang konsep eskatologi itu tadi ya kan, ditambah lagi dengan kitab astralnya ini Mas Adam gitu kan. Jadi kita mengisi juga puzzle-puzzle yang kosong, teori-teori yang sebetulnya ini bukan main-main gitu, ternyata teorinya tuh luar biasa. Gitu kan, para pencinta One Piece juga bisa sambil belajar bisa belajar sejarah dan agama gitu di dalam anime One Piece itu sendiri kayak gitu. Tapi semakin dibedah semakin amazed sama si Oda ini ya, si penulisnya ini ya. Kayak referensinya banyak banget dari agama, mungkin dari mitologi, dari histori, geopolitik, apalah segala macam. Nah, gue penasaran sama Kadam sekarang. Coba lihat karakter dari penulisnya ini gimana sih? Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. Iya. Karakternya dulu. Karakternya tipe orang yang sebenarnya memang banyak sumber ilmu pengetahuan, itu sangat jelas.
Oke. Gitu, dia sangat benar-benar kayak Riset haus gitu ya. haus akan pengetahuan tipenya. Hmm. Dia punya dunia sendiri, punya kayak orang yang memang sudah sadar, seseorang yang udah sadar bahwa dia tuh harus banyak menimba ilmu gitu ya, dan bukan kayak senang-senang segala macam. Dia tipe orang kayak gitu. Oke. Itu benar-benar kayak sering haus akan pengetahuan dan banyak belajar. Nah, yang gue suka itu adalah dia itu suka banget dunia-dunia tentang konspirasi. Ngerti kan? Konspirasi baik itu dari segi agama, baik itu dari segi sejarah. Dia suka itu dan pengen tahu yang sebenarnya seperti apa sih. Bahkan kita sama-sama tahu Eiichiro Oda tuh pernah ke piramid bareng sama Masashi Kishimoto atau Oke. penulis Naruto itu. Pantesan mirip-mirip ya. Di situ. Oke, terus. Nah, di sini kan berarti kan sebenarnya mereka ini banyak mengetahui sesuatu, bahkan the mother. Iya nggak sih? Naruto mengetahui mother, si Eiichiro Oda sama. Iya. Kayak ya Berkorelasi. ya gue awalnya nggak ngerti, tapi setelah gue bisa ngebaca kitab astral, terus ada mother, Sosok itu, mother. kok berkesinambungan semua pemahaman ini, anime gitu. ini. Iya nggak sih? Oke. Kok berkesinambungan berarti kan, dan mereka pun feeling gue merasa memang the mother ini masih hidup dan punya peran di balik dari semua ini, kalau feeling gue. Tapi gue pribadi belum tahu nih pergerakan the mother itu seperti apa gitu. Kalau gua pikirin berdasarkan waktu baca kitab astral, inget gak kadang pernah bilang bahwa Mother pernah di daerah Romawi, terus dia ngedatengin kalau Raja Romawi untuk diminta membuat sesuatu yang mirip dengan Aula Agung. Iya. Colosseum itu adalah sebuah gambaran kurang lebih seperti Aula Agung, tapi yang jadi anehnya kok jadi tempat orang berantem di situ kan. Sedangkan sedangkan di Aula Agung itu adalah persidangan. Iya. Kenapa di bumi jadi tempat pertarungan antara manusia melawan manusia, manusia melawan hewan gitu kan, penyiksaan. Jadi kayak sebuah simbol malah negatif. Nah, di saat dia punya ide membuat Colosseum itu, berarti kan si Mother ini punya peran dong dalam pergerakan dunia, tapi kitanya mungkin nggak sadar aja di situ kalau gua rasa. Oke, berarti secara nggak langsung The Mother ini ada di sisi Gue nggak bisa bilang, gue belum mencari tahu lebih detail. Jadi gue nggak bisa menjuruskan dia ke kiri atau ke kanan, tapi sebenarnya 60% dia ke kiri pasti ya. Iya. 60%. Kalau misalnya dari cerita yang tadi sih, karena balik lagi kan, karena dia merasa ketidakpuasan dengan Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi kalian semua yang merasa nggak puas sama Tuhan, ya silahkan jadi Lucifer, Satan, dan Mother. Oke guys, gitu. Itu adalah gambaran. Berarti si Oda ini pernah dapat info tentang Mother ini. Dari mana dia dapat? Apakah dari suatu buku? Apa dia pernah ketemu langsung? Feeling gue sih mereka belajar banget sejarah. Mereka kan tipe-tipe orang haus sejarah. Berarti dia belajar dari sejarah. Nah, mirip Dewan 12 haus. Nah, kalau kita ya jujur gue suka, tapi nggak mengetahui sedalam itu, karena gue pribadi gue ngebaca kitab suci pun nggak sebanyak mereka bertiga lah kan. Gue maksudnya gue tuh kalau baca kitab suci tuh lebih polanya adalah meneliti, bukan menikmati. Kalau mereka kan penikmati kitab suci, sejarah, pengetahuan gitu. Kalau gue tipe orang meneliti. Why ada kalimat ini? Nah, kalimat ini gue teliti, gue aplikasiin dulu, ini bener gak sih kalimat ini? Karena memang pada dasarnya sesuai, kitab suci itu adalah petunjuk hidup. Yang namanya petunjuk kan berarti ada sebuah makna per kalimatnya. Nah, tapi kan orang nggak ngerti karena dia berpikir pakai logika. Jadi nggak nyambung pemahaman dia. Maksudnya pemahaman tentang makna dari surat gitu makna ya? Iya, sedangkan kitab suci itu nggak bisa diterjemahin pakai otak, tapi pakai apa? Diakses pakai hati itu. Diekstraknya pakai hati. Jadi kalau kalian baca terus kalian pikir pakai otak, ya nggak akan nyampe sampai kapanpun. Harusnya pakai hati. Kenapa sih? Kayak kita ngomong
Tuhan tuh selalu mengajarkan kita kayak dikit-dikit berdoa. Awalnya gue nggak tahu suka sebenarnya, kok ribet banget ya awalnya. Tapi setelah gue baca lebih lanjut di kitab suci itu menjelaskan, dan musuh lo tuh adalah kegelapan, dan kegelapan ini nggak bisa lo pukul pakai fisik lo, tapi pakai apa? Iman. Makanya kita dikit-dikit kayak makan berdoa, karena di saat kita berdoa, iman dan energi kita meningkat tuh. Itu yang pada akhirnya berlawanan antara negatif dan positif. Memang nggak pernah bisa menyatu, tapi mereka saling melengkapi. Tapi memang nggak bisa sifatnya saling melengkapi, bisa saling bertolak belakang. Tergantung ada saling mendominasi. Kalau si hitam ini kan niatnya selalu mendominasi, tapi di saat dia sebanding, maka dia akan tarik menarik soal itu filosofi. Jadi buat gue Eiichiro Oda tuh tipe orang yang serius dengan pengetahuan, sangat amat serius, dan kita ngefans sama dia gitu. Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto itu bagi kita, kalau wilayah aku pribadi gitu sebagai eskatolog, aku menganggap mereka itu seperti Sunan Kalijaga abad inilah gitu. Jadi yang menyampaikan suatu berita atau kisah itu lewat alternatif itu. Padahal ilmunya dalam banget itu mereka. Iya dari karena 1000 episode kan. Terus semuanya kayak maknanya dalam banget tuh kalau dari tadi ceritanya. Berarti dia nggak punya indigo atau apa gitu ya Kak ya? Tapi emang dia dalam belajar yang gitu gue ya. curiga bukan Oda, tapi Masashi Kishimoto. Yang Kakak bilang itu, dia bisa punya visi itu. Banyak ya? Dia terlalu banyak. Kalau kita ngomong pengetahuan yang berhubungan dengan pengetahuan supernatural, itu lebih banyak Masashi Kishimoto ketimbang Eiichiro Oda. Eiichiro Oda lebih pengetahuan, lebih ke konspirasi, terus kayak politik. Iya. Nah, ini lebih ke kenyataan. Tapi Masashi Kishimoto lebih ke arah supernatural. Contoh kayak pengetahuan tentang Naruto. Isi dari Naruto itu pengetahuan tentang konsep supernatural semua ya. Gitu. Contoh kayak QB kita ngomongin kodam. Gitu kan. Cakra gitu kan. Semua berhubungan dengan energi. Makanya gue curiganya Masashi Kishimoto ini adalah dari indigo kalau buat gue. Dan jangan lupa itu untuk yang eskatologi Naruto bisa disaksikan di Dewan 12. Yang mau penasaran sama Dewan 12 ini mereka punya YouTube ya, Mas tahu sendiri ya. Aku kasih tahu lagi, sorry kasih tahu lagi, dicek YouTube-nya. Jadi ending dari One Piece tuh gimana? Iya, sebelum ending ini berarti kita masih ada yang mau ditambahin? Iya, kita merger juga nih antara tadi maksudnya pasukan revolusioner tadi gitu dengan tujuan-tujuan dari Dewan 12 tuh sebetulnya berkaitan gak sih gitu kan. Kita juga sebetulnya apapun yang tadi sedang dikerjakan oleh karakter-karakter di One Piece itu, termasuk Nico Robin itu kan bergabung dengan ini Dewa 12 maksudnya bergabung dengan pasukan revolusioner itu kan gitu kan. Sehingga di situ sebetulnya capability-nya pasukan revolusioner kayaknya banyak deh, macam-macam. Ada yang bisa baca poneglyph, ada yang pemimpinnya itu bisa mengendalikan cuaca ya. Terus kemudian juga sama-sama ingin mendukung Luffy untuk menggulingkan pemerintahan dan menemukan One Piece lah seperti itu dan seterusnya. Nah itu mau tidak mau gitu ketika memang konsep itu ada di dalam anime gitu. Terus cara mewujudkannya secara ini kita juga melakukan sebuah pergerakan. Tapi pergerakan itu lebih ke konsep kasih sebetulnya gitu. Maka dari itu kan Dewan 12 bergerak mereaksi gitu untuk menyeimbangkan ini nih, hegemoni yang ada ini diseimbangkan minimal secara pribadi dulu lah gitu. Kalau kita belum punya power yang cukup, kita secara pribadi kita bisa mengidentifikasi nih tentang kuasa gelap itu, dan kita bisa lawan itu dengan iman, dan kita menyeimbangi itu dan meningkatkan spiritual tadi. Karena Rojal tadi kan begitu dia udah mencapai dia udah nggak duniawi lagi lah istilahnya gitu, udah nggak ambis dan Dewa 12 berusaha untuk ke arah sana sebetulnya. Maka dari itu dengan adanya anime ini tuh sebetulnya semakin membuat kita ini ya semangat gitu untuk memecahkan misteri dunia ini gitu kan. Dan kita juga mendoakan juga sih kejadian yang ada di Yerusalem gitu antara Palestina dan Israel juga, itu kita jadikan bagian juga tuh dari ini tujuan-tujuan kita gitu untuk kedamaian dunia inilah. Mudah-mudahan kita bisa itu bersama dengan pasukan-pasukan revolusioner yang lain gitu untuk istilahnya memperbaiki lah gitu sistem-sistem yang
katakanlah sudah mulai diragukan lah oleh masyarakat sekarang. Mereka butuh butuh adanya kejelasan lah gitu. Nah, itu nanti puncaknya ada di Al-Mahdi dan Al-Masih itu mungkin bagi. Karena jujur ya, kalau gue pribadi, kenapa orang sering banget nonton Detektif Astral, nonton SGN gitu. Orang-orang ini kurang lebih adalah orang-orang yang sebenarnya haus akan kebenaran. Iya gak sih? Haus pada kenyataan. Gitu, yang benar yang mana sih? Kok serba gak sesuai dengan pemahamannya selama ini gitu. Di situ gue merasa kayak akhirnya berarti kalau dibiarin ketidakjelasan dari pengetahuan ini, pada akhirnya semua akan berantakan dan ditinggalkan pasti. Karena orang udah gak percaya lagi dari konsep berantakan gak sesuai dengan kenyataan, pada akhirnya ditinggalkan. Di saat orang meninggalkan keimanan, berarti gak ada yang ditakutin lagi dong. Kalau manusia udah gak takut dengan sesuatu, efeknya apa? Anarki, kacau. Iya kan? Mementingkan pribadi aja udah. Di saat hukum Tuhan gak berlaku, hukum apa yang berlaku? Rimba. Di situ. Itu maksud gue ya, itu adalah metaforistik yang mungkin bisa terjadi suatu hari nanti. Maka itu kayak kita benar-benar kayak berpikir bahwa ke depan itu gue harus kayak memperjelas puzzle yang selama ini hilang. Gitu. Dengan cara ya kita meneliti, baik itu secara semua kitab suci. Jadi kita nggak belajar dari kitab suci satu kitab suci doang, gitu. Tapi semua kitab suci kita pelajarin, terus kita combine dengan sejarah-sejarah, kita combine lagi dengan supranatural, kita combine lagi dengan datang langsung ke tempat lokasi yang kita memang tuju untuk mencari informasi dan pengetahuan, gitu sih. Jadi kayak kita kumpulin semua pengetahuan yang pada akhirnya menjadi sebuah output yang bernilai mungkin mendekati kebenaran itu. Karena kita belum tahu yang benar, kan yang benar cuma milik Tuhan aja. Jadi kayak kita berproses. Penting niat dan arah kita menuju yang baik. Gitu sih. Aturan itu kayak kalau kita tonton secara makna, sebenarnya maknanya banyak. Iya. Maknanya kayak mengingatkan kita bahwa hey, dunia itu lagi gak baik-baik aja loh, gitu. Ya gak sih? Orang yang menyadari ini pasti akan suka nonton itu. Ya gak sih? Tapi orang yang cuek aja pasti gak biasa aja gitu, menganggap nonton menganggap itu hanya film kartun. Tapi orang yang suka memaknai kehidupan dan mengerti akan dunia ini, dia pasti ngerti banget One Piece itu seperti apa. Sedalam apa itu? Iya. Ada ini teori lucu ini mah dari gue Bang ya. Gitu. Gue pribadi gini, One Piece itu kan satu pecahan ya, satu potongan gitu, atau kalau mau ini satu kedamaian ya silahkan. Tapi gue mau tahu ada nggak gitu kira-kira satu potongan yang berkaitan tentang surga atau ilahi sana yang jatuh ke bumi gitu katakanlah gitu kan, terus kemudian itu menjadi sumber gitu dari segala itu. Potongan batu nih maksudnya. Ya kurang lebih maksud gue gitu. Karena ada One Piece gitu. Maksudnya, ada part apa? Karena kita tahu sebagai umat muslim itu gitu, ada satu potongan sebetulnya yang itu disimpan di dalam bait suci itu yang kita sebut sebagai Ka'bah, ya kan, yaitu batu Hajar Aswad gitu. Nah itu kan dulu pada saat batu ini mau dipasang ke dalam Ka'bah, itu bingung, semua orang bingung meresolusikannya gimana nih caranya. Semua orang, semua suku, semua bangsa pada berebut, enggak lah kita lah yang harus dapat kehormatan ini untuk pasang batu itu ke Ka'bah. Sampai akhirnya Rasulullah yang ngasih solusi, gini aja, masing-masing dari kalian pegang ujung-ujung ujung-ujung itu batunya taruh tengah, jadi semua nggak ada yang merasa ini dan adil semuanya masang batu itu. Nah itu One Piece-nya itulah tas Hajar Aswad. Jadi polanya gini, jadi waktu itu perebutan peletakan batu. Ini batu ini awalnya di sini taruh terus ditempel ke Ka'bah. Nah di zaman saat itu banyak suku-suku nih. Setiap suku tuh merasa suku kita yang lebih istimewa dan boleh mindahin megang batu itu, mindahin ke sana. Nah suku-suku lain juga mau dong. Nah akhirnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad pada akhirnya membuat sebuah kebijakan atau solusi. Biar nggak ada pertikaian di antara suku-suku tersebut dengan cara batu tersebut dia siapkan sebuah kain kain lebar besar, dan batu itu ada di tengah-tengah itu. Karena kain itu lebar jadi bisa dipegang sama semua orang.
Jadi semua. Dengar ya. Pada akhirnya batu itu bisa dipindahkan bersama setiap suku tersebut gitu, tanpa ada satu suku pun yang berhak memegang, berarti kan? Jadi keadilan di situ. Keadilan di situ, dan itu satu pecahan dari katanya batu surga ya katanya Hajar Aswad itu. Tapi ada teori itu yang mirip banget dengan teori Hajar Aswad, konsep batu lah di One Piece itu. Tapi kalau gue jadi Roger begitu ngelihat isinya cuma batu akik, emang ketawa sih, nggak mungkin nggak ngakak gitu sudah gitu. Oh jadi mungkin itu One Piece itu isinya itu batu itu. Itu masih teori. Yes, teori, tapi hanya konspirasi dari kita aja. Tapi logika kan, karena ke Ka'bah itu kan benar-benar kayak penyucian diri kan. Mungkin ada statement terakhir nggak nih? Iya. Jadi ada satu teori gitu kan tentang tadi wujud One Piece lah. Teori tentang wujud One Piece, tapi di sini teorinya itu tentang bahwa di dalam pulau Lautel tadi, Lautel itu kan nggak bisa dimasuki oleh para pengguna buah iblis kan? Yang makan. Iya, teorinya kan begitu. Yang makan buah iblis tuh nggak bisa masuk ke sana karena ada apa? Itu yang harus kita jawab gitu. Sehingga pulau Lautel ini kan punya radiasi kan. Nah, ada sebuah teori bahwa di Lautel itu ada sebongkah batu. Sebongkah batu yang itu punya radiasi yang kuat. Nah, apakah ini One Piece atau satu pecahan yang dimaksud itu? Gitu kan. Kalau kita tarik ke konsep tadi eskatologi, ini ada jadi satu teori menarik gitu kan. Kita harus cari nih, ada batu apa nih yang menarik kalau misalnya di dalam konsep eskatologi itu yang dia kira-kira bisa menyebabkan suatu pulau itu atau bisa suatu tempat itu, suatu wilayah itu bisa aman dari katakanlah inilah itu tadi iblis itu tadi. Nah, kita taunya di Mekah itu ada sebongkah batu yang ditaruh di Ka'bah. Nah, Peace itu adalah dikatakan bahwa Peace itu ya si bongkah batu ini itu batu dari surga itu yang punya radiasi istilahnya untuk mengusir astral-astral jahat lah kira-kira gitu. Nah, apakah di Lautel itu begitu pas dibuka istilahnya hanya sebongkah batu kan itu makanya tuh jadi iya lelucon gitu kan. Ternyata arah kita tuh sebenarnya ke surga kan, batu itu kan batu surga kan, maksudnya batu istilahnya yang kita tuh menyadari tentang spiritualitas itu kan suka kita cium kalau di Mekah kan gitu dan seterusnya. Nah, itu menjadi teori ini aja, teori liar lah dari kita gitu. Maka dari itu ya kembali lagi kita harus mendekatkan tadi baik Mekah, Yerusalem apapun itu punya menarik ya. Dapat perjanjian. Nah, itu teori liarnya sih seperti itu. Tapi itu tahan aja sebagai teori ya gitu teman-teman ya gitu. One Piece itu satu piece-nya itu ternyata Hajar Aswad gitu kan. Waduh. Menarik banget nih. Kayak abis ini pada nonton One Piece, aku juga termasuk tertarik nonton One Piece gitu. Kalau kayak gitu udah Zidan belum nonton. Jadi Zidan sama saya belum nonton. Kalau gitu kita AFK kan? dari tadi loading ya, mau apa ini ya gitu ya. Kalau gitu terima kasih sudah hadir hari ini teman-teman. Terima kasih yang udah nonton The Guardians. Jangan lupa untuk subscribe dan komen juga. Dan semoga para penonton One Piece happy sama kontennya. Bye guys.